Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Immanuel Adam dalam Sapaan Gembala. Pada saat ini saya ingin berbagi firman Tuhan untuk saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih saudara sekalian pada Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa setiap pertemuan yang dilandasi oleh Engkau dan di dalam Engkau, maka Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan mau mengajari kami sesuatu dalam kehidupan kami. Hal yang penting, yang sungguh-sungguh berasal dari pikiran Tuhan. Dan kami ingin belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk merenungkannya, dan Bapak juga siapkan dan berikan kami kekuatan dan keberanian untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya ingin bacakan bagian firman Tuhan dari 1 Korintus, pasalnya yang ke-13, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Dicatat demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa pertemuan yang lalu kita membicarakan tentang keluarga. Dan saat ini juga saya masih tetap mau membagikan firman Tuhan ini untuk setiap keluarga. Setiap istri, setiap suami, setiap anak, setiap orang tua. Agar mereka sungguh-sungguh dapat hidup dalam hubungan yang baik. Yang menjadi persoalan kadang-kala dalam hidup berkeluarga itu, kita mengharapkan orang lain mengasihi kita. Kita mengharapkan orang lain membahagiakan kita. Saudara, cara berpikir seperti ini terbalik karena tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang disebut sebagai sebuah kebahagiaan adalah saat saya memberi kasih, saat saya menunjukkan kasih, saat saya melakukan tindakan kasih untuk orang-orang yang ada dalam kehidupan saya. Entah itu pasangan hidup saya, entah itu anak-anak saya, entah itu menantu-menantu saya, entah itu juga cucu-cucu saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita setiap pertentangan terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita, khususnya antara kita mungkin dengan pasangan hidup kita, atau di antara kita dengan orang tua kita, atau orang tua kita dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa pertentangan itu terjadi? Itu yang saya katakan. Bahwa tadi saya katakan bahwa kita selalu menuntut apa yang saya harapkan. Saudara, kalau saudara selalu menuntut apa yang saudara harapkan, saudara akan kecewa. Karena saudara tidak selalu, sekali lagi saya katakan, saudara tidak selalu mendapatkan apa yang saudara harapkan dari orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saudara. Saudara akan kecewa, saudara akan marah. Saudara akan, kalau orang Sunda mengatakan pundung begitu ya. Artinya merasa susah hati, merasa kesal, dan marah di dalam. Saudara-saudara, hidup ini jadi tidak membahagiakan saudara. Itu sebabnya saudara, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang kasih. Dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita yang disebut dengan kasih itu adalah bagaimana saya menjadi orang yang sabar terhadap pasangan hidup saya. Bagaimana saya menjadi orang yang sabar terhadap anak-anak saya. Bagaimana saya menjadi orang yang sabar terhadap cucu saya, terhadap orang tua saya. Yang dimaksud dengan sabar di sini, saudara, bukan saja seperti ngelus-ngelus dada kita karena kesal gitu, saudara. Bukan itu. Sabar itu karena saya belajar untuk mengerti orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saya. Saya belajar untuk menjadi orang yang terbuka untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya belajar untuk memahami latar belakang orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saya. Saya belajar untuk memahami kesulitan mereka. Saya belajar untuk memahami apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi pikiran-pikiran mereka. Nah, untuk dapat memahami di sini, saudara, dibutuhkan kesabaran. Sabar berarti siap. Siap untuk menampung. Siap untuk memahami cara berpikir orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saudara. Apakah mudah? Oh, tidak mudah. Karena kita ingin selalu, saudara, menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Justru ketika kita mau menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga kita, maka yang pertama itu kita harus menjadi orang yang sabar. Menjadi orang yang terbuka. Orang yang terbuka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Hidup kita bukan lagi menjadi orang yang dikendalikan oleh apa yang saya pikirkan. Tetapi saya ingin belajar untuk memahami apa yang mereka pikirkan. Itu yang pertama, saudara. Firman Tuhan mengajarkan tentang kasih itu sabar. Di dalam kesabaran itu ada kemurahan hati. Oh ya, saya mengerti. Seperti doa Tuhan Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka nggak ngerti apa yang Tuhan pikirkan. Itu sebabnya mereka membawa aku ke kayu salib. Mereka menyalibkan aku, ampuni mereka karena mereka nggak ngerti. Artinya di sini, saudara, Yesus mau menunjukkan kemurahan hatinya karena dia memahami orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka melakukan semua itu untuk Yesus karena hidup mereka dikendalikan oleh pemahaman-pemahaman, pikiran-pikiran mereka semata. Mereka nggak mencoba berpikir dari kacamata pikiran Tuhan. Saudara, itu sebabnya kasih itu yang lahir dari kesabaran, yang melahirkan kemurahan hati, ia tidak akan menjadi orang yang cepat cemburu. Ia akan belajar untuk menguasai dirinya. Ia belajar untuk dapat memahami situasi yang ada di sekitar kehidupannya. Saudara, itu sebabnya, saudara, sebagai orang-orang yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saudara, firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya di sini, saudara, kasih itu mau berbicara juga tentang perasaan Anda, perasaan saudara, yang belajar untuk tidak menyalahkan pasangan atau orang-orang di sekitar kehidupan saudara. Kenapa? Karena di awal tadi sudah dikatakan, kasih itu sabar, murah hati, kasih itu juga tidak cemburu. Artinya kasih di sini adalah belajar untuk memahami pasangan saudara, belajar memahami orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saudara. Nah, cara berpikir seperti inilah yang membuat saudara tidak dengan mudah menyalahkan orang lain. Di dalam kasih, saudara akan membuka diri saudara, mempersilahkan orang-orang yang saudara kasihi dapat mengungkapkan perasaan-perasaannya. Kadangkala itu menyakitkan saudara. Kadangkala itu mengkritik saudara. Dan saudara harus bersyukur ada orang-orang yang saudara kasihi dapat mengkritik saudara. Saudara harus bersyukur ketika ada orang-orang yang saudara kasihi memberikan kepada saudara pandangan-pandangannya tentang saudara. Baik pandangannya yang mungkin tidak benar dan saudara tidak perlu tanggapi.
Ataupun ada hal-hal yang benar yang saudara harus perbaiki dalam hidup saudara. Saudara, ketika saudara mulai membentengi hidup saudara dan saudara tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang yang saudara kasihi dalam kehidupan saudara, saudara sebenarnya sudah menjadi orang yang tidak pernah mau berubah. Kasih tidak seperti itu. Kasih di sini adalah sebuah sikap, sebuah tindakan dalam hidup saudara untuk bisa berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi saat saudara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saudara. Kalau nggak ada koreksi, maka saudara akan menjadi orang yang nggak pernah berubah dalam mengasihi. Ya begitu-begitu saja. Yang Tuhan Yesus inginkan, saudara menjadi orang yang bisa meningkatkan diri saudara di dalam mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Di samping itu, saudara pun dapat meningkatkan kembali kasih saudara terhadap Tuhan maupun juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saudara. Dan itu hanya bisa terjadi saat saudara siap untuk dikoreksi oleh orang-orang yang ada di sekitar kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya di dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, janganlah saudara mengeluh tentang keberadaan mereka. Janganlah saudara menjadi orang yang selalu dibebani oleh sikap dan tindakan mereka yang tidak mau berubah. Saudara, ketika saudara hanya melihat orang-orang yang saudara kasihi di sekitar kehidupan saudara tidak berubah, saudara malah harus dapat belajar semakin memahami mereka. Seperti apa sih mereka ini? Kalau saudara nggak jelas memahami keberadaan orang-orang yang saudara kasihi dalam kehidupan saudara, dan saudara akan salah untuk menilai dan saudara akan salah untuk bertindak kasih kepada mereka. Karena saudara nggak pahami apa yang menjadi kerinduan dan pikiran-pikiran mereka. Saudara, ada orang yang mengatakan dan bertanya pada saya, Pak Pendeta, bagaimana dengan orang-orang yang tertutup, yang nggak mau bicara tentang siapa dirinya dan persoalan dirinya? Padahal orang ini adalah orang yang kita kasih. Entah itu anak kita, entah itu menantu kita, entah itu orang tua kita. Mereka hanya bisa diam. Saudara, saya sangat percaya yang namanya manusia itu punya mulut, punya hati, dan punya pikiran. Ketika kita berbicara dari hati, ketika kita mau pertama-tama terus-menerus membuka diri kita dalam menyatakan kasih kita pada mereka, lambat laun batu yang keras dan sekeras apapun, ketika terus-menerus ditetesi oleh air dari atas, semakin lama batu yang keras itu juga akhirnya mulai sedikit-sedikit tergores, sedikit-sedikit akhirnya mulai berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia bukan batu. Mereka mempunyai hati. Mereka mempunyai pikiran. Itu sebabnya ketika terus-menerus kasih itu saudara nyatakan dalam hidup mereka. Dengan belajar untuk terus-menerus memahami mereka, bukan menyalahkan mereka. Belajar untuk mencari tahu apa yang menjadi pikiran dan isi hati mereka. Saya percaya Tuhan akan membukakan kesempatan yang indah itu dalam hidup saudara terhadap orang-orang yang saudara kasihi dalam kehidupan saudara. Mereka akan sedikit demi sedikit berbicara pada saudara. Mereka sedikit demi sedikit akan semakin terbuka dalam hidup, dalam menyatakan apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Dan saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap perkara yang saudara alami dalam hidup saudara dan keluarga saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk hidup di dalam kasih. Mari kita belajar untuk memahami orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan mari kita belajar untuk terus meningkatkan kasih kita pada Tuhan. Dan kasih kita terhadap orang-orang yang kita kasihi. Dengan terus belajar siap menerima koreksi-koreksi dari orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Juga dari firman Tuhan yang menegur, mengajar, dan menuntun kita dalam kehidupan ini. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh memperlengkapi saudara
dalam menjalani hidup saudara di tengah-tengah keluarga saudara. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dan kami harus belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami sama seperti Tuhan mengasihi kami. Dan belajar memahami kami. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi pelita-Mu di tengah-tengah kehidupan anggota keluarga kami, orang-orang yang sangat kami kasihi. Terima kasih Bapa, kami mau melanjutkan aktivitas kami, berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.